Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Effendi. Saya dari kelas manajemen B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis 2. Untuk tugas pertama yaitu kita akan mencari jurnal mengenai SIM dan SIA. SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen dan SIA adalah Sistem Informasi Akuntansi. Cara mencarinya kita sudah diberikan link biar mempermudah mencari jurnal untuk referensi kita belajar. Yang pertama ada Google Scholar, Sinta, dan lainnya. Saya di sini akan menggunakan Google Scholar. Tinggal klik saja linknya, terus pilih. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk referensinya kita bisa cari jurnal dari sini banyak. Berhubung saya sudah mendownload dan sudah saya pelajari, kita langsung saja ke sini. Nah, kalau sudah di-download dan kita akan membuka file tersebut untuk kita pelajari, maka file tersebut berbentuk PDF. Informasi manajemen. Saya mengambil jurnal referensi ini dari Bapak Camdan Furmama. Nah, di sini kita bisa mempelajari sistem informasi manajemen. Nah, di sini banyak dan sangat lengkap. Untuk selanjutnya kita akan mencari jurnal sistem informasi akuntansi. Berhubungan saya sudah mendownload sistem informasi akuntansi dari Google Scholar, kita bisa langsung lihat di sini dan klik sistem informasi akuntansi yang sudah kita download. Sama seperti sistem informasi manajemen akan berbentuk PDF otomatis. Nah, sistem informasi akuntansi, jurnal referensinya saya mengambil dari Desi Ramdhani. Nah, di sini kita bisa mempelajari apa itu sistem informasi akuntansi. Banyak, terdiri dari beberapa halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham. Saham itu apa? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya bagian kepemilikan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dan selanjutnya segmen saham berdasarkan perusahaan. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar reguler yaitu transaksinya dilakukan dalam satu lot perdagangan round lot. Yang kedua, pada pasar tunai transaksinya juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Yang ketiga, pada pasar negosiasi transaksinya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Laporan keuangan 5 tahun terakhir. Contohnya laporan posisi keuangan neraca PT Astra Argo Lestari Tbk. Nah, untuk laporan keuangan 5 tahunnya bisa kita lihat.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Faktor internal yaitu faktor dari dalam. Satu, aksi korporasi perusahaan, yakni segala bentuk kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan, umumnya berupa pelepasan saham atau divestasi, akuisisi, penggabungan atau merger, pembagian dividen, pemecahan saham atau stock split, dan rights issue. Dua, baik buruknya fundamental perusahaan. Faktor ini penyebab naik turunnya harga saham. Dilihat dari fundamental perusahaan seperti laporan keuangan emiten, pangsa pasar, atau prospek bisnis, siklus bisnis, dan lainnya. Tiga, kinerja perusahaan di masa depan. Biasanya banyak analis atau pengamat memprediksi kinerja suatu emiten dalam beberapa tahun ke depan. B. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Ekonomi makro yang ke-1, tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret harga saham naik turun. Contohnya yaitu ketika terkerek naik, harga saham akan bergerak selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham gabungan, yaitu IHSG. Yang kedua, kurs rupiah terhadap dolar AS. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Bila mata uang Garuda menguat, biasanya harga saham perusahaan eksportir hijau royo-royo, tapi sebaiknya jika melemah, yang merah membara adalah harga saham perusahaan importir. Yang ketiga, panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan dilaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya yaitu menjadi salah satu pendorong laju IHSG beberapa waktu lalu. Yang kelima, kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini yaitu adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Mereka ini biasanya berasal dari kalangan korporat atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, istilah dalam saham. HK, haki, bullish, bearish. Saya akan menjelaskan satu persatu. HK yaitu adalah hajar kanan, artinya untuk calon pembeli satu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan harganya tersebut. Haki yaitu hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barang di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Bullish. Bullish yaitu merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish berasal dari kata bull atau banteng, adalah kondisi pasar yang sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Bearish. Sementara bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Bearish berasal dari kata bear atau beruang, adalah kondisi pasar yang sedang mengalami penurunan secara umum. Lot adalah satuan standar dan transaksi beli dan jual saham. Fraksi harga adalah perubahan pergerakan kenaikan ataupun penurunan harga saham yang ditransaksikan di BI. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUPS. Cumdet adalah hari di mana masih mendapat hak dividen sampai ditutup pada akhir perdagangan di BI jam 16.00. Bid adalah penawaran atau minat beli. Offer adalah penawaran jual. Cut loss adalah upaya menjual saham saat dalam posisi rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau banyak. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang terakhir, menabung di bank versus menabung di saham. Menabung adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang
untuk disimpan dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Menabung biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek. Sedangkan berinvestasi adalah kegiatan menyimpan uang untuk kebutuhan yang jangka panjang dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan lebih. Perbedaannya meliputi satu, kemudahan dalam mengakses. Dengan menabung, kamu bisa mengakses uangmu kapanpun dan dimanapun. Berbeda lagi dengan investasi, saat kamu menginvestasikan sejumlah uang, maka kamu gak bisa mengakses hasil investasi secara mendadak karena ada ketentuan periode pengambilan hasil investasi. Yang kedua, risiko dan bunga. Bicara soal risiko, menabung bisa dikatakan punya risiko yang sangat kecil karena sistem keamanan yang tentu saja terpercaya. Karena potensi imbal hasilnya lebih besar, maka risiko akan kehilangan dalam investasi pun lebih besar ketimbang tabungan. Yang ketiga, bentuk atau produk. Tabungan pada umumnya berupa uang yang disimpan di bank sebagai tabungan atau deposit. Dalam investasi terdapat beberapa jenis produk. Namun pada umumnya ada dua jenis investasi, yaitu investasi melalui aset real yang dapat kita lihat bentuknya, fisiknya seperti emas dan properti. Ada juga investasi dalam bentuk keuangan yang dilakukan melalui berbagai produk pasar modal, seperti reksa, dana, saham, dan obligasi. Yang keempat, fungsi. Tabungan merupakan pilihan yang tepat karena dapat kita gunakan sewaktu-waktu. Sementara investasi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dari hasil pengembangan aset yang kita miliki. Yang kelima, kemudahan akses dalam simpanan. Saat menyimpan atau menabung, kamu mungkin hanya perlu memindahkan uang tersebut ke bank atau meminta bank untuk melakukan pendebetan secara langsung dari tabungan. Investasi prosesnya seperti membeli sesuatu meskipun prinsipnya sama seperti bank, yaitu memindahkan uang ke sebuah rekening. Yang keenam, profit investasi lebih besar. Yang ketujuh, profit tabungan rendah tapi minim risiko. Dan yang terakhir, pilihan investasi beragam. Jadi sekarang saya akan mendownload aplikasi RTI Business, Stockbit, dan NeoHots di aplikasi Play Store. Bisa juga di App Store dan di laptop. Sekarang kita klik Play Store. Nah, di sini kita klik aplikasi yang akan kita download, RTI Business, Stockbits, dan NeoHots. Kebetulan di sini saya sudah mendownload 3 aplikasi tersebut. Lagi NeoHost. Nah, ini sudah saya download juga. Nah, sekarang kita pergi ke aplikasinya. Saya akan menjelaskan cara mendaftar di aplikasi RTI Business dan Stockbits. Nah, jadi ini adalah 3 aplikasi yang sudah di-download dari Play Store. RTI Business, Stockbits, dan NeoHot. Sekarang terlebih dahulu kita klik yang RTI Business. Nah, jadi tampilan pertama di aplikasi RTI Business kurang lebih seperti ini. Nah, cara mendaftar akun di aplikasi RTI Business, kita klik pojok kiri atas yang ada garis 3. Terus ada tulisan register, kita klik. Nah, di sini kita memasukkan email yang aktif dan passwordnya harus minimal 6 set, 1 number, dan 1 huruf kapital.
Sekarang kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita masukkan nomor HP. Nah, jadi cara mendaftar di akun RTI Bisnis kurang lebih seperti ini. Masukkan email yang masih aktif, password, terus masukkan password sekali lagi untuk konfirmasi, terus kita masukkan nomor HP. Dan jangan lupa kita klik gini, terus kita register. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita klik yes, nanti akan muncul verifikasi dari email ke email. Nanti di email itu akan ada link. Nah, linknya itu nanti akan masuk langsung ke RTI Bisnis otomatis. Jadi kita klik link yang ada di email. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat akun di aplikasi Stockbit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara daftar akun di aplikasi Stockbit. Klik daftar. Nah, di sini kita bisa daftar dengan akun Google yang sudah ada. Daftar dengan Facebook juga bisa. Kalau mau membuat lagi, kita bisa daftar dengan email, tapi di sini saya akan daftar dengan Google supaya mempermudah. Nah, ini kan saya banyak. Jadi saya tinggal pilih. Angka. Masukkan nomor HP. Klik selanjutnya. Nah, sekarang kita mengikuti arahan ini. Verifikasi. Dan nanti akan ada otomatis kode masuk ke nomor HP kita verifikasi. Nah, sekarang registrasi berhasil. Dan ini tampilan setelah saya daftar akun di Stockbit. Nah, seperti ini. Tuh, sudah nama saya sekarang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.